kembali lagi bersama si tutor. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang pengertian marketing. Marketing berasal dari kata market dengan arti pasar. Pemasaran didefinisikan sebagai seperangkat alat, proses, dan strategi yang digunakan untuk secara aktif mempromosikan dan menawarkan produk atau jasa dari suatu perusahaan. Marketing merupakan suatu aktivitas pemasaran untuk membentuk hubungan perusahaan dan konsumen yang dapat dilakukan melalui iklan, menjual produk, atau menciptakan produk sesuai dengan keinginan pasar. Dengan kata lain, pemasaran adalah tindakan yang dilakukan agar perusahaan atau produk atau jasa bisa terhubung dengan pelanggan dan membuat mereka membeli produk atau layanan perusahaan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas konsep marketing. Secara umum, ada 5 pendekatan atau konsep yang dapat memainkan peran penting dalam strategi pemasaran suatu perusahaan. Konsep pemasaran tersebut adalah: yang pertama, konsep produksi. Konsep pemasaran produksi mengasumsikan bahwa konsumen lebih menyukai produk yang mudah didapat dan murah. Ini menjelaskan mengapa perusahaan mencoba memproduksi segala sesuatu dalam volume tinggi dengan biaya rendah daripada dalam volume rendah dengan biaya tinggi. Konsep produk atau produk konsep adalah salah satu filosofi pemasaran yang menekankan bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur terbaik. Selanjutnya yaitu konsep penjualan. Konsep penjualan didasarkan pada pendekatan dengan ajakan secara halus. Ini terjadi ketika bisnis merayu pelanggan untuk membeli produk mereka daripada produk pesaing mereka. Tujuannya adalah untuk meyakinkan pelanggan bahwa mereka membutuhkan produk dari perusahaan tersebut dibandingkan produk dari pesaingnya. Konsep pemasaran. Konsep pemasaran merupakan salah satu konsep yang paling populer dalam pemasaran, khususnya di pasar business to business (B2B) dan business to consumer atau B2C. Konsep ini percaya bahwa kesuksesan tergantung pada upaya pemasaran suatu perusahaan dalam memberikan nilai kepada pelanggan, yang akan membuat mereka menjadi pelanggan yang setia yang selalu kembali. Selanjutnya, konsep masyarakat, yaitu konsep pemasaran sosial yang mengutamakan orang, bahwa konsep ini tidak berfokus pada keuntungan jangka pendek dengan mencoba mengaitkan pelanggan dengan hal-hal yang tidak perlu atau produk yang tidak mereka butuhkan. Sebaliknya, ini berfokus pada nilai keseluruhan. Konsep pemasaran sosial juga mencakup pelestarian lingkungan, sehingga bisnis dapat melindungi bumi dan menghemat sumber daya alam agar tidak habis. Ketika perusahaan membuat operasi mereka lebih berkelanjutan, mereka bekerja menuju masa depan di mana setiap orang dapat hidup sehat dan produktif berkat penggunaan teknologi yang lebih baik. Segmentasi pemasaran bisa diartikan sebagai sebuah pemetaan konsumen yang memiliki kebutuhan, karakteristik, serta daya beli yang berbeda dalam situasi pasar tertentu. Segmentasi pemasaran ini akan dijadikan sebagai strategi bagi perusahaan untuk mencari target pasar yang tepat. Segmentasi pasar dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu demografis, geografis, dan psikografis. Yang pertama yaitu demografis. Segmentasi pasar berdasarkan peta demografis adalah ketika suatu perusahaan membagi pelanggan menjadi beberapa kelompok berdasarkan informasi demografis mereka, seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, tingkat pendidikan, agama, dan masih banyak lagi. Sebagai contoh, suatu perusahaan makanan cepat saji menargetkan konsumen kelas menengah bawah. Misalnya, Rian, orang India, dia adalah seorang pelajar. Maka, dapat dikatakan dia tidak memiliki banyak uang. Daripada pergi ke restoran yang mewah, dia memilih restoran cepat saji di mana cheeseburger berharga €1. Geografis.
Segmentasi pasar berdasarkan peta geografis adalah ketika suatu perusahaan memisahkan pelanggan berdasarkan daerah tempat mereka berada. Jika skala bisnis suatu perusahaan sudah sampai di ranah internasional, segmentasinya bisa berupa antar negara hingga benua. Contoh untuk segmentasi geografis yaitu ketika suatu merek makanan cepat saji menjual beef burger di Austria, maka tidak bisa diterima oleh orang India yang rata-rata beragama Hindu. Maka ketika mereka membuka cabang di India, mereka harus menggantikan dengan daging domba untuk beradaptasi dengan lingkungan pelanggan. Yang terakhir yaitu psikografis. Strategi ini memuat tentang keyakinan, nilai, kepribadian, dan gaya hidup pelanggan. Semua sifat ini dapat mempengaruhi keputusan belanja mereka. Sebagai contoh, Rian adalah seorang pelajar yang sangat sibuk. Dia tidak memiliki waktu untuk memasak sendiri, dan gaya hidupnya yang cepat membuat ia memilih untuk membeli makanan cepat saji. Berbeda dengan temannya yang bergaya hidup aktif serta sporty, ia menolak untuk pergi ke restoran cepat saji. Mengapa? Karena resto cepat saji tidak menyediakan makanan yang sesuai dengan gaya hidup yang sehat. Teman Rian bukan target market dari resto cepat saji tersebut. Setelah mengetahui target market dari segmentasi pasar yang dilakukan, suatu perusahaan memerlukan riset pasar untuk memastikan bahwa produk yang dijajakan dapat diterima konsumen dengan baik dan positif. Tujuannya untuk melihat apakah suatu bisnis mampu menciptakan penjualan dan mendapatkan keuntungan seperti yang diharapkan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam riset pasar. Yang pertama, fokuskan tujuan riset pasar. Ketika kita ingin mengetahui platform mana yang menjadi favorit masyarakat dalam belanja online, maka kita perlu mengumpulkan jumlah pengguna dan pengunjung dari setiap platform yang kemudian dapat kita buat peringkat sehingga kita mengetahui mana platform yang paling disukai oleh masyarakat. Selanjutnya, lakukanlah riset dengan cara-cara kreatif untuk mendapatkan informasi dari konsumen. Yang terakhir yaitu gali dan saringlah informasi yang terbaik yang sesuai dengan tujuan utama riset pasar. Setelah melakukan hal-hal terkait riset tersebut, simpanlah informasi sebagai data untuk kemudian memproses analisa hasil riset. Taktik pemasaran dan jenis-jenis pemasaran. Yang pertama, pemasaran afiliasi, disebut juga partnership atau kemitraan. Merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak, yaitu produsen dan pelaku periklanan seperti influencer atau selebgram yang bersepakat untuk mempromosikan produk atau merek tertentu, disertai dengan komisi tiap produk terjual atau perhitungan komisi yang telah disepakati. Pemasaran media sosial. Pemasaran ini mampu menjangkau pelanggan potensial yang aktif mengikuti medsos seperti WA atau WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Sosial media saat ini telah dilengkapi fitur iklan atau ads yang dapat dimanfaatkan pelaku bisnis untuk memperluas jangkauan sesuai dengan target marketnya. Yang ketiga, ada pemasaran konten. Pemasaran konten mengacu pada segala bentuk pemasaran yang melibatkan pembuatan, publikasi, dan penyebaran konten online gratis tentang suatu produk atau merek. Selanjutnya yaitu website dengan pengoptimalan mesin pencari atau search engine marketing yang disingkat sebagai SEM. Metode pemasaran digital ini adalah proses mengoptimalkan situs web agar produk atau jasa atau merek bisa dengan mudah tampil di mesin pencari. Yang kelima yaitu email marketing. Pemasaran email adalah metode pemasaran digital di mana perusahaan mengirim email ke calon pelanggan. Isi email bisa bersifat mendidik, menghibur, ataupun promosi. Yang terakhir yaitu pemasaran influencer. Metode pemasaran ini berorientasi pada individu yang berpengaruh atau dinilai dapat mempengaruhi pengikutnya.
Influencer sebagai KOL atau Key Opinion Leader yang dapat mempromosikan suatu produk, layanan, atau sebuah merek secara efektif dalam ranah pasar yang lebih personal. Jika telah mengetahui berbagai jenis pemasaran online, saat ini kita belajar untuk mengetahui apa itu pemasaran offline. Secara umum, pemasaran offline adalah jenis pemasaran di mana iklan dilakukan tidak melalui media online, melainkan media cetak. Berikut media-media cetak yang dapat menjadi sarana marketing offline. Papan reklame, kartu nama, iklan baris, advertorial koran atau majalah, iklan televisi, sponsorship event, dan membagikan brosur secara langsung. Keefektifan taktik pemasaran melalui beberapa jenis pemasaran yang tadi telah dijelaskan dibagi menjadi berbagai tujuan konversi seperti sales atau penjualan, leads atau arahan, pendaftaran email, pengisian formulir registrasi, subscription atau berlangganan, kunjungan ke halaman utama, ataupun panggilan telepon atau kontak langsung lainnya. Upaya-upaya pemasaran dilakukan untuk mengarahkan pelanggan melalui tahapan AIDA sehingga mencapai tahap puncak, yaitu di mana dapat meyakinkan pelanggan untuk membeli atau menggunakan suatu produk atau jasa. AIDA adalah akronim dari awareness atau kesadaran, interest atau minat, desire atau keinginan, dan action atau aksi. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai poin-poin untuk menghadapi persaingan, terutama dalam bisnis fashion. Poin pertama, lakukanlah riset pasar untuk mengetahui kebutuhan atau permintaan pasar. Yang kedua, buatlah bisnis plan berdasarkan riset tersebut. Gunanya, merencanakan hal seperti anggaran, proses transaksi, pengiriman, sistem retur, dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu ikuti tren yang sedang populer dan peka terhadap tren yang sedang berkembang. Poin keempat yaitu susunlah strategi pemasaran yang tepat yang disesuaikan dengan kebiasaan target market dan disesuaikan dengan budget atau anggaran perusahaan. Yang kelima, bukalah toko offline atau online. Toko adalah sebagai tempat transaksi bisnis. Memiliki toko offline atau online akan menciptakan efek trust atau faktor kepercayaan konsumen terhadap suatu brand. Poin terakhir yang tidak kalah penting yaitu untuk melakukan promo diskon. Memberi diskon pada pelanggan di hari-hari tertentu membuat suatu produk terjual lebih cepat. Selain itu, dapat membentuk kesadaran merek serta memunculkan keloyalitasan pelanggan akan suatu merek tersebut.